Terus juga Dok, di Indonesia Mhm. kebanyakan mereka lebih memikirkan hal tabu di Mhm. seks toy. Tapi untuk Mhm. jajan di luar mereka nggak mikirin. Nah, Nah, itu betul. tuh gimana tuh menurut dokter tuh? Ya, ini suatu paradigma yang salah. Oh iya. Betul. Jadi orang mikirnya, oh seks toy jangan, itu kan Mm. gini gini gini, tapi jajan. Iya, betul Padahal itu kan sekali. lebih beresiko Mm. meningkatkan resiko STD, Hmm. sexual transmitted disease, ya kan, atau infeksi menular seksual. Oh. Jadi gini, sebenarnya tidak ada patokan berapa maksimal seminggu ya kita bilang seorang itu masturbasi. Yang penting adalah dikatakan berlebihan apabila dia tidak bisa fokus dengan aktivitas sehari-harinya. Jadi pikirannya itu masturbasi terus, pengen lihat porno terus. Nah itu sudah berlebihan. Apa bahayanya masturbasi kalau kecepatan ya? Betul Terlalu sekali. muda, misalnya di bawah 17 tahun itu bagaimana dampaknya ke depannya. Dan sering juga tuh pasien saya nanya, ini termasuk berlebihan gak sih dok saya? Oh. Karena saya akhir-akhir ini banyak menemukan pasien juga umur sekitar 19-20 itu sehari bisa 3-4 kali tuh Wah, masturbasinya. gacor ya. Nah itu perlu kita bahas nanti pelan-pelan. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di podcast hari ini. Hari ini bareng kita di Red Mitra Production. Oke, tempat kita ngobrol di mana yang ngobrolnya itu tentang sesuatu yang masih dianggap tabu tapi sebenarnya penting banget loh, apalagi buat kamu yang kalangan Genji. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang tentang orang itu banyak yang nganggep tabu dan gak penting, padahal buat diri kita tuh harus loh. Gak main-main, hari ini kita kedatangan dokter spesialis andrologi yang sangat kompeten dan sangat berpengalaman, yang menangani banyak sekali kasus, apalagi kasus di kalangan Genji. Yuk langsung kita sambut aja Dr. Christian Sutopher Sunu SPAND. Halo dokter, selamat siang. Bagaimana hari ini kabarnya? Selamat siang, baik Vera. Oke, biar para Red Mitra Lovers nggak penasaran, siapa sih dokter Sunu ini? Ya. Oke dok, boleh dikasih tahu sama teman-teman kita siapa sih dokter ini dan spesialis apa? Oke, saya dokter Sunu ya, spesialis andrologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Eka Hospital BSD dan Eka Hospital PIK saat ini. Jadi spesialis andrologi itu dokter spesialis yang khusus menangani seksualitas dan kesuburan pria. Oke. Gitu. Baik dok, menurut dokter, masturbasi itu dan ada kaitannya nggak sih dengan sex toy? Oke, jadi gini, kita bicara per definisi dulu ya. Oke. Jadi masturbasi itu apa sih gitu? Karena banyak orang juga masih belum paham kan. Betul sekali. Jadi masturbasi itu sejarahnya itu kata pertama yang ditemukan tahun 1890-an. Itu ada seorang psikiatri sebenarnya dia, dan dia researcher juga, namanya Ellis, tapi dia cowok sebenarnya, Havelock Ellis. Ellis Nah, ya. orang Inggris ya, Orang bangsawan. Dia meneliti gitu. Ternyata manusia itu bisa melakukan autoerotism namanya. Jadi dia bisa terangsang dengan dirinya sendiri. Nah, jadi dia meneliti itu, dan ternyata jadi dulu tuh kalau kita bicara sejarah ya, tahun 1900-an itu dianggap tabu sebenarnya. Ya, betul sekali. Sangat tabu, karena waktu itu kan masih gereja masih sangat powerful ya kan, dan lain-lain. Tapi seringin perkembangan zaman, ternyata manusia kan belajar kan, ternyata itu ada manfaatnya. Betul. Nanti kita akan bahas sambil jalan gitu. Oke, baik dok. Apakah masturbasi itu diperbolehkan dari secara medis? Medis ya, oke. Jadi kita nggak bahas secara agama dulu, kita bahas secara medis. Kalau dunia medis itu masturbasi, atau ini khususnya kita bahas dari sisi pria ya, karena kan saya dokter spesialis andrologi yang ngurusin pria. Ya walaupun wanita pun bisa masturbasi. Kalau dari pria itu disarankan seminggu 1-2 kali. Oke. Karena menurut research atau penelitian itu bisa menurunkan resiko CA prostat atau pembesaran kelenjar prostat, terutama pada laki-laki yang di atas 30 tahun. Nah, mungkin yang nanti kita akan senggol di sini, apa bahayanya masturbasi kalau kecepatan ya. Terlalu muda, misalnya di bawah 17 tahun itu bagaimana dampaknya ke depannya. Dan
sering juga tuh pasien saya nanya, ini termasuk berlebihan gak sih dok saya? Oh. Karena saya akhir-akhir ini banyak menemukan pasien juga umur sekitar 19-20 itu sehari bisa 3-4 kali tuh Wah, masturbasinya. gacor ya. Nah itu perlu kita bahas nanti pelan-pelan. Oke. Oke, aku mau tanya nih, menurut dokter ada patokan umur nggak sih untuk melakukan masturbasi itu bagi yang laki-laki ataupun yang wanita? Bagus ini pertanyaannya. Jadi menurut penelitian sebenarnya tidak ada usia patokan. Yang penting dia sudah mengalami, kalau laki-laki mimpi basah atau perempuan mengalami haid, jadi dinyatakan sudah mengalami pubertas kan. Iya. Nah dia sudah matang secara organ reproduksi, itu sudah bisa mereka melakukan itu. Oh, Jadi kita berdefinisi lagi kembali ke tadi, masturbasi itu merangsang diri sendiri. Itu bisa dengan tangan ya kan, bisa dengan sex toys juga, dan tidak harus ke organ kelamin. Jadi dia bisa merangsang, misalnya dia memegang payudaranya sendiri atau ya organ-organ lainnya yang bisa membuat dia merasa terangsang dan merasa nyaman. Oke. Nanti ada efek positif, masturbasi itu membuat manusia ya itu merasa rileks. Itu yang banyak dicari sebenarnya. Iya, betul sekali. Oke, sekarang aku juga mau tanya lagi nih, apa masturbasi itu termasuk hal yang lebih mengenali diri kita sendiri gitu? Nah betul sekali, ini bagus. Jadi efek positif dari masturbasi itu pertama kita tuh jadi kenal diri kita dan titik-titik rangsang kita. Jadi seandainya kita nanti menikah itu sudah nggak kagok lagi. Oke. Kita bisa ngajarin pasangan kita, di sini nih sayang yang enak gitu kan. Nah ini penting, nanti tujuannya apa? Untuk proses reproduksi itu. Karena apa? Jadi gini, saat kita melakukan hubungan seks itu ya, hubungan seksual itu ada 2 tujuan utama. Pertama prokreasi, yang kedua rekreasi. Oke. Nah prokreasi itu ya kita menciptakan keturunan kan, generasi penerus, itu penting kan. Penting Nah banget. untuk mempertahankan umat manusia kan, kalau Iya. kita nggak bisa bereproduksi kan punah nanti. Punah. Nah yang tujuan kedua itu yang rekreasi. Tapi mereka ini jadi satu kesatuan. Alasannya apa? Kalau seks itu tidak dijalankan dengan enjoy, jadi laki-laki atau perempuannya itu tidak nyaman, itu susah salah satunya atau kedua belahnya itu mengalami orgasme. Oke. Nah jadi orgasme ini penting, kenapa? Karena saat perempuan orgasme dia mengeluarkan cairan ya kan di dalam kelaminnya itu, dan itu ada juga gerakan menyedot. Nah itu membuat sperma itu jadi gampang naik ke atas. Oh. Jadi membantu dari prokreasi tersebut. Terus juga nih dok, kebanyakan banyak yang tanya, ada beberapa orang yang bisa kecanduan masturbasi. Betul. Dan kapan dikatakan orang sudah kecanduan masturbasi dan hiperseks itu? Oke. Jadi gini, sebenarnya tidak ada patokan berapa maksimal seminggu ya kita bilang seorang itu masturbasi. Yang penting adalah dikatakan berlebihan apabila dia tidak bisa fokus dengan aktivitas sehari-harinya. Jadi pikirannya itu masturbasi terus, pengen lihat porno terus. Nah itu sudah berlebihan. Karena apa? Dia mengalami gangguan. Jadi quality of life-nya sudah menurun. Misal laki-laki itu ada orang A ya, kita bilang A aja. Dia masturbasi seminggu sekali. Dan dia merasa dengan seminggu sekali itu dia merasa lebih happy ya kan, relax, bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Itu aman. Tapi begitu dia menaikkan frekuensi itu menjadi 4 kali seminggu, dia jadi tidak bisa punya tenaga. Ya, kecapek ya kan, karena dia masturbasi itu seperti olahraga. Nah seperti 20 menit kita olahraga ya kan, jantung kan juga berdebar tuh. Cepat ya. Betul. Jadi dia harus menentukan sendiri berapa banyak dia itu dianggapnya berlebihan atau cukup. Oke. Sebenarnya seperti itu tuh ada terapi khususnya nggak sih dok? Oke, jadi gini, kita katakan kalau pasien yang datang ke saya ya, dia kan sudah merasa terganggu tuh. Biasanya datang ke saya itu, dok saya jadi kesulitan konsentrasi, saya jadi sulit punya cewek biasanya. Karena apa? Karena dia fokusnya ke masturbasi, jadi tidak tertarik biasanya sama yang real malah. Karena kecanduan nonton porno itu. Nah akhirnya saya bilang, bapak ini atau masnya ini ada kecemasan. Jadi gini, kita itu
harus tahu dulu masturbasi itu apa yang dicari. Yang dicari kan orgasme atau rasa sensasi puncaknya itu kan. Saat laki-laki itu mengalami puncak itu, dia itu mengeluarkan banyak hormon. Yang pertama itu endorfin. Endorfin itu seperti morfin. Kalau tahu morfin ya, itu kan obat yang sangat kuat Iya. untuk meredakan nyeri. Oke. Nah, makanya juga beberapa saya dengar juga perempuan kalau nyeri head Betul dia sekali. masturbasi karena rileks dia, jadi Iya, nggak terlalu lebih sakit. rileks, ya, Nah, betul. kedua dia mengeluarkan hormon dopamin. Dopamin yang bikin dia merasa semangat, happy, bahagia, ya kan? Kemudian ada serotonin juga. Serotonin yang dia bikin rileks. That's why kalau pasien datang ke saya sudah merasa dia harus masturbasi tiap hari dan bahkan sehari lebih dari 3 kali, dia berarti punya kecemasan. Oh, Jadi dia melakukan itu untuk pelampiasan sebenarnya. Pelampiasan untuk membuat diri rileks tadi, seperti rokok sebenarnya. Oke. Jadi kayak Jadi, seperti kecanduan ya. betul. Jadi dia kalau nggak melakukan itu dia cemas akhirnya. ya. Nah, jadi salah satu terapinya otomatis mau nggak mau, suka nggak suka ya sekitar 2 minggu pertama kita harus berikan obat anti cemas. Oh, gitu Supaya ya. dia pelan-pelan bisa lepas dari kecanduan tersebut. Oke, menurut dokter nih, sekarang kan banyak sekali ya sex toy. Menurut dokter aman gak sih Oke. pakai itu? Jadi gini, kita kalau misalnya bicara sex toys itu mungkin kalau di dunia di bagian negara Asia itu agak, terutama Asia Timur ya, Betul sekali. itu masih agak tabu. Sangat. Tapi kalau di Eropa, Amerika, kemudian di Asia Barat ya, di Jepang terutama itu kan sudah kayak dijual di bebas lah ya, ibarat kata. supermarket dan lain-lain Sudah ada di mana-mana. Betul. Jadi kita harus tahu dulu bahannya itu apa. Oke. Kita harus pastikan ini yang aman. Nah, kita harus pastikan aman dan bersih. Karena kan itu nanti akan dipakai beberapa kali, bukan Betul cuma sekali. sekali langsung dibuang kan. Jadi kita pastikan itu aman, bahannya memang nyaman juga ya kan. Dan juga kita harus bisa merawatnya. Dengan apa? Dengan cara setelah dipakai itu dibersihkan. Kan dia silikon, itu bisa berjamur. Iya, betul. Jadi harus cuci terus dikeringkan. Nah, kalau kita lupa keringkan rusak juga. Nah, seperti itu. Terus juga dok, di Indonesia kebanyakan mereka lebih memikirkan hal tabu di sex toy, tapi untuk jajan di luar mereka nggak mikirin. Nah, betul. itu tuh gimana tuh menurut dokter tuh? Ya, ini suatu paradigma yang salah. Oh iya. Betul. Jadi orang mikirnya, oh sex toy jangan, itu kan gini, tapi jajan. Iya, betul. Padahal itu kan lebih beresiko meningkatkan resiko STD. Sexual transmitted disease ya kan, atau infeksi menular seksual. Kadang-kadang mereka tuh remehkan, cuman gini aja minum obat 2-3 hari sembuh. Padahal fakta yang mengerikan ya, kalau orang itu sering kali terkena infeksi menular seksual, dia akan lebih riskan terkena HIV/AIDS. Dan juga kalau lebih riskan terkena infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi ini sering saya temukan pasien saya itu masih muda tapi spermanya 0. Azoospermi. Ternyata saya tarik balik ke belakang, waktu muda sering jajan dan lain-lain. Jadi tersumbat saluran spermanya. Jadi untuk jajan sama sex toy itu lebih banyak pro di jajannya ya dok ya? Enggak dong, lebih pro di sex lebih toys. sex toy-nya ya? Karena kan dia mengurangi resiko tertularannya ya. seksual. Jadi kalau nggak mau sex toy ya udah sama pasangan aja, gitu, loyal aja. Tapi kalau di kalangan Genji ini jadi lebih bagus itu ya pakai sex toy daripada jajan ya dok ya. Betul. Oke, kita ada lagi nih untuk reality seksualitas Genji. Kalau bicara seks, pasti banyak kejadian unik nih dok. Kayak di TV-TV ya, banyak berita banget yang ada pasangannya dibun-bun karena dia itu gampang loyo, terus juga gampang keluar. Jadi nggak ada kepuasan sendiri untuk pasangannya. Betul. Itu menurut dokter bagaimana? Apakah dokter ada hal unik lainnya gitu? Ini menarik ya, karena ini juga ada penelitiannya juga, fakta bahwa perempuan itu sekitar hanya 20-30% yang bisa mencapai orgasme di dunia ini, ya kan? Kalau laki-laki itu sekitar 80-90% dia gampang, ya kan? Karena menurut penelitian juga sekitar 97%
7% laki-laki itu dari muda sudah pernah masturbasi. Oh, Kalau wanita itu penelitian hanya sekitar 40-50% yang paham tentang masturbasi. Otomatis ini mereka jadi tidak bisa mengenal dirinya sendiri kan yang wanita ini, betul, karena dia betul, tidak betul. masturbasi. Nah saat menikah dia tidak tahu kepuasan seks itu seperti apa. Nah akhirnya dia menuntut pasangannya ini harus bisa memuaskan dia. Oke. Nah, padahal dia nggak ngerti dirinya itu titik sensitifnya di mana. Belum Ya bisa kan? mengenali ya. Betul. Nanti dia salahkan pasangannya, kamu sih ejakulasi dini, padahal belum tentu. Karena definisi ejakulasi dini itu kalau sudah keluar di bawah 3 menit. Oke. Tapi mereka pinginnya sampai 30 menit, 40 menit seperti di film-film. Iya, ya seperti kan? film-film Nah, ya. jadi ekspektasinya ketinggian. Akhirnya suaminya mungkin merasa bersalah dan lain-lain, depresi. Oke. Makin parah lah itu kondisi penisnya, Oh, jadi burungnya. ada akibatnya juga tentang seperti itu ya, Dok ya. Betul, ekspektasi terlalu tinggi, cemas, depresi, Iya, makin jadi parah disfungsi ereksi. Oke, oke. Oke, kita lihat dari patokan dari negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Cina. Gen Z ini pengennya serba cepat dan instan, Dok. Gaya hidup apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan gitu? Oke, jadi Kehidupan kalau seksnya. betul. Jadi gaya hidup ini mengakibatkan pertama mereka itu ada penelitian juga ya, lebih cepat terpapar dengan hal-hal berbau pornografi. Oke. Misal nih, dulu generasi milenial mungkin nonton hal-hal yang berbau seks itu di umur 17-18. Sekarang dengan akses yang begitu cepat, mereka umur 12-14 sudah terpapar kan. Otomatis apa? Ada penelitian yang menyatakan itu pisau bermata dua. Oh. Jadi pertama, mereka memang jadi lebih bisa eksplor diri mereka, ya kan? Tapi efek negatifnya nanti saat pernikahan itu tadi ekspektasi ketinggian. Nah, kemudian itu yang faktor utama. Faktor kedua, lifestyle yang gimana nih, misalnya merokok gitu ya. Nah, anak-anak muda sekarang kan tuh banyak tuh ngerokok ya kan, alkohol ya kan, Betul. abuse mereka. Jadi ini fakta menarik juga. Mungkin ini agak kontroversial ya untuk di dunia kedokteran, tapi kita open aja. Oke. Rokok dan alkohol itu sebenarnya ada sisi positifnya loh. Jadi kalau misal, tapi dengan dosis yang pas. Oke. Ini untuk yang non muslim ya sebenarnya. Jadi alkohol dikatakan 1-2 gelas sehari itu menurunkan risiko diabetes. Nah, tapi kita seringnya abuse lebih dari 2 gelas sehari. Itu nanti akhirnya ginjal rusak, liver rusak, dan disfungsi ereksi juga. Oh, Seperti jadi itu. ada efeknya juga. Sebenarnya kalau misalkan kita minumnya sesuai itu nggak ada, tapi kalau kita Malah berlebihan, bagus. Jadi kalau kita bilang di negara Eropa itu ya, mereka kan hampir tiap hari iya betul sekali. minum alkohol ya kan. Sudah seperti minum air putih kan. Nah, Seperti minum air putih. tapi 1-2 gelas sehari itu menurunkan risiko diabetes. Oke. Nah, saya sendiri kadang ngerasa semakin olahraga libido semakin tinggi. Kalau menurut dokter, apakah ada cara yang lebih efektif untuk membendung libido yang tinggi? Jadi ini untuk pengalihan isu maksudnya. Iya, betul sekali. Jadi gini, kalau misalnya kita olahraga itu bagus, tapi jangan over. Nah, olahraga yang disarankan itu cukup 3-4 kali seminggu, Oke. 30-40 menit. Kalau berlebihan, malah loyo yang di bawah. Itu berlaku untuk pria saja atau pria dan wanita Pria juga? dan wanita juga. Pria dan wanita juga, oke. Di negara maju sana juga tidak ada hal tabu, bahkan seks toy pun dijual bebas ya, Dok ya. Sedangkan di sini masih banyak banget yang nganggap pro dan kontra tentang agama, Betul. tabu, bahkan dianggap menyimpang. Menurut dokter gimana nih? Jadi kalau kita bicara sex toys itu kan macem-macem, Iya. ya kan? Mungkin ya kalau dari pandangan saya, kita harus tahu dulu nih mana yang dianggap masih normal dan menyimpang. Karena memang ada beberapa sex toy itu agak ekstrim mungkin ya. Oke. Nah itu butuh namanya informed consent atau persetujuan. Kalau di negara-negara barat itu mungkin ada yang suka rasa nyeri misalnya. Nah itu harus informed consent dulu. Nah itu yang masih di Indonesia saya rasa masih dianggap tabu. Karena masih dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan
standar kita Iya, gitu. betul sekali. Nah, terus juga nih dok, kan kita gimana sih buat nilai pria yang mengidap ejakulasi dini? Nah, itu apa ada tolak ukurnya ya dok? Ada. Jadi kita pakai guideline yang Amerika atau Eropa itu beda. Kalau yang Eropa itu dia 3 menit, kalau Amerika 1 menit. Jadi yang Amerika itu dia pakai DSM-5 namanya. Untuk buku kedokteran jiwa sebenarnya. Oke. Jadi mereka bilang di bawah 1 menit tidak bisa tahan ejakulasi dini. Kalau yang Eropa itu dia pakai yang 3 menit. Jadi terserah mau pakai yang mana, tapi kalau memang di antara 1 dan 3 menit laki-laki itu tidak bisa menahan, menunda ya. Jadi kita bilangnya nempel langsung cerot gitu Iya kan. betul. Itu termasuk ejakulasi dini. Oh, Dan itu terapinya tidak mudah. Karena kita harus memberikan obat dan juga kita harus melakukan latihan. Oke. Nah, latihannya tuh bisa dengan sex toys. Nah, nih dok, di Red Mitra kita punya yang namanya itu kukring dok. Nah, ini namanya kukring. Ini apakah lazim ya dok ya untuk efektif pakai kukring ini? Nah, itu bisa salah satu untuk yang disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Terutama lebih ke yang disfungsi ereksi sebenarnya. Karena disfungsi ereksi itu per definisi kan dia tidak mampu untuk mempertahankan ereksi. Kalau ejakulasi dini dia tidak bisa menunda ejakulasi. Kalau disfungsi ereksi dia tidak bisa mempertahankan ereksinya. Jadi kita bilang habis masuk berapa kali gembos. Nah, fungsi Kukring. ya, kokring ya, kok Iya, itu sebenarnya. kukring, iya. Bukan kok. Ya. Jadi kokring itu dia menahan supaya darahnya itu tetap di penis. Oh, Jadi nggak kembali lagi ke belakang. Jadi kita kalau ereksi itu kan pembuluh darahnya terisi darah. Seperti kita bayangkan seperti balon. oh, ditiup Balon ya. diisi air kan dia melembung tuh. Tapi begitu airnya balik, balonnya kempes. Kempes. Nah, dia tadi ikat dengan kokring Kukring. tersebut. Oke. Untuk fungsi utama dan cara pakainya itu seperti apa dok? Nah, itu harus ereksi maksimal dulu. Dan kita harus tahu berapa diameter penis kita saat ereksi maksimal. Oke. Jadi itu kan ada beberapa ukuran kan. Iya, ada Nah, beberapa ukuran. kita harus ukur dulu. Kita udah tahu nih misalnya diameternya segini. Kira-kira segitu kan. Nah, dia dirangsang dulu ereksi baru dipasang. Jadi jangan kita pasang dari awal. Nggak akan bermanfaat gitu. Ini kan dipasang di penis ya dok ya? Betul, di pangkal ya, bukan di ujung. Oh, bukan di Jadi ujung. benar-benar sampai masuk sampai belakang. Sampai belakang ya, oke. Jadi emang benar-benar untuk menahan ya dok ya? Betul. Oke. Jadi dia lebih lama ereksinya. Tapi emang benar-benar untuk bisa menunda ejakulasi dini dok? Kalau ejakulasi saya rasa harus latihan itu, start and stop teknik namanya. Oke. Jadi saat dia masturbasi dia tahan, jangan dikeluarin dulu. Biarin dia rileks dulu, turun baru dirangsang lagi. Sampai 3-4 kali sehari. Itu untuk menunda ejakulasi dini. Oke. Nah, di Red Mitra juga kita juga punya yang namanya itu pump dok. Penis pump. Iya, penis pump. Penis Betul. pump ini biasanya digunakan buat laki-laki yang kurang percaya diri untuk ukuran penisnya. Betul. Nah, menurut dokter ini ada efektifnya atau hanya omongan belakang aja sih? Oke, itu biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang sudah terkena diabetes. Oke. Nah, kencing manis, diabetes kan dia sarafnya udah tidak terlalu sensitif kan. Jadi kita mau rangsang seperti apapun dia tidak bisa ereksi. Nah, kita bantu dengan penis pump tersebut. Oke. Dia itu secara logika ya, sebenarnya dia itu seperti penis itu saat di oral. Oh, Nah, gitu. karena saat oral seks itu kan menyedot kan. Nah, kalau yang si penis pump itu dia juga menyedot walaupun tidak ada rasa hangatnya kan. Tapi dia menyedot jadi darahnya tuh dibawa ke Tertarik sana, ya, betul. Jadi itu bypass saja untuk foreplay sebenarnya. Oh, seperti itu. Nah, itu banyak nanti dikombinasi dengan kokring tadi. Jadi kalau udah di oke. pump, ya kan, di suction tadi dia udah membesar, diikatlah pakai kokring. Kukring ya, oke. Terus juga nih, penyebab umum infertilitas pada pria, apakah kebiasaan seperti merokok, minum alkohol, atau gaya hidup punya pengaruh besar dok?
Oh ya sorry, aku potong dikit. Tadi yang kokring tuh maksimal 20 menit. Oh, maksimal 20 menit. Kalau lebih dari 30 menit itu takutnya dia membiru. Oh, Karena membiru. darahnya jadi nggak lancar kan. Oke, maksimal pemakaiannya 20 menit ya. 20 sampai 30 menit. Oke. Sorry, yang pertanyaan terakhir. Oke, untuk penyebab infertilitas betul. pada pria, apakah merokok, konsumsi alkohol, atau gaya hidup itu punya pengaruh besar, Dok? Betul. Jadi kalau rokok, kita bicara rokok, dia itu yang bahaya itu selain dia bikin candu ya, nikotin, dia itu gas monooksidanya, gas CO. Oke. Jadi gas monoksida itu dia itu sangat posesif terhadap tubuh kita. Jadi begitu dia masuk tuh, asapnya kita hirup, ini termasuk perokok pasif juga ya. Iya. Dia akan membuat sel darah merah kita itu keikat terus sama dia, posesif dia. Otomatis sel darah merah kita tidak bisa mengikat oksigen. Padahal fungsi sel darah merah kan menghantarkan oksigen. Iya. Itu kan makanan kita, ya kan? Jadi dia keikat sama gas monoksida, otomatis sel-sel kita kekurangan oksigen, hipoksia. Lama-lama terjadi penuaan yang lebih cepat karena sel-sel rusak. Oh, seperti itu. Nah, termasuk di sel-sel di buah sakar. Padahal fungsi buah sakar kan produksi sperma. Iya, betul sekali. Jadi kalau buah sakarnya tidak dapat makanan, tidak dapat oksigen ya infertilitas, tidak suburan. Berarti kalau misalkan merokoknya berlebihan, minum alkohol berlebihan, itu dapat menyebabkan itu ya, Dok ya, Betul. gampang loyo gitu ya. Betul. Oke, terus juga nih banyak banget yang bertanya loh, apakah penggunaan seks toy atau masturbasi bisa mempengaruhi kesuburan pria dan wanita, Dok? So far sih menurut penelitian aman ya. Aman. Jadi tidak menimbulkan efek samping. Malah kalau kita jajan sembarangan, nah itu yang menurunkan tingkat kesuburan kita. Oke. Karena yang tadi infeksi berulang, salurannya mampet. Itu bisa di laki-laki maupun perempuan. Nah, ini juga sering orang salah kaprah. Kalau laki-laki kan jelas tuh, misalnya kencingnya ada nanah misalnya, ya kan? Pagi-pagi dia buka celana dalam, ada nanahnya atau cairan kental. Kita bilang GO kan, gonore. Dia tidak sembuhkan, dia hubungan sama pasangannya. Nah, kalau di wanita itu gejalanya nggak kelihatan. Tahu-tahu dia udah nyeri pinggang berulang ya kan, headnya sakit, dibawa ke dokter obgyn kan, kandungan ternyata salurannya mampet juga yang perempuan karena ketularan dari cowoknya jajan sembarangan, dia bawa penyakit ke rumah. Iya. Nah itu kan kasihan kan. Nah daripada jajan sembarangan mending pakai Seks toy ya. Betul. Jadi kayak lebih sehat pakai seks toy daripada jajan di luar. Betul, Karena sangat setuju. Karena jajan di luar juga kan bisa mempengaruhi keturunan juga nggak sih, Dok? Kan kalau misalkan nih laki-lakinya jajan terus terkena, terus istrinya juga terkena, terus bisa mengaruhi keturunan juga kan? Betul, jadi ada beberapa penyakit menular seksual misalnya sifilis, itu meningkatkan resiko cacat janin. Tuh. Jadi kadang-kadang sifilis juga bahayanya apa? Dia ada masa laten. Jadi dia pertama kena, penisnya luka kan, terus dia nggak diobatin, dia sembuh sendiri. Padahal si kumannya ini masih ada di tubuh lakinya. Oke. Nanti saat dia program hamil, istrinya dia ini kan senggama, kena lah istrinya. Nah istrinya itu nanti menurunkan ke janinnya, ke bayinya, calon bayinya itu bisa cacat sampai ke cacat otak. Sangat mengerikan itu. Sangat mengerikan banget ya. Tuh dengerin tuh buat kalangan Genji yang sering jajan di luar, hati-hati ya. Itu bisa mempengaruhi keturunan kamu ke depannya loh. Betul. Jangan sampai kamu jajan bisa mempengaruhi kehidupan kamu di masa depan. Betul. Oke, kita lanjut ya. Red Meter Lover sendiri pun juga banyak yang masih single nih, Dok ya. Dari sisi kesehatan reproduksi, apakah ada jangka panjang kalau selalu pakai sex toy, Dok? Oke, jadi gini, ini juga mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi ya, mungkin ada AI, nanti mungkin juga ada seks robot ya kan. Jadi diprediksi manusia itu bisa cenderung tidak mau menikah. Karena dia lebih nyaman dengan seks doll-nya itu. Tapi kalau kita bisa konsultasikan dengan baik, itu tidak ada masalah. Oke. Nah, ini di Red Mitra juga banyak banget nih, Dok ya. Kita kenalin beberapa produk. Ya, ini yang pertama saya kenalin dulu.
ini dia dok. Ini salah satu teman di Red Mitra yang kita juga biasa panggil namanya Miosi ya. Ya, pasti suka ada yang beli nih ya. Nah, menurut dokter seberapa penting sih eksplorasi seksual dengan sex toy ini? Kesehatan pria ataupun wanita? Oke, jadi yang bisa kita ambil sisi positif adalah pada kasus-kasus pasien yang belum pernah melakukan hubungan, kemudian dia ingin mencari tahu sensasi, mohon maaf, vagina itu seperti apa. Nah, akhirnya dia membeli sex toy ini cukup baik karena dia jadi bisa tahu rasanya seperti apa dan dia bisa menyesuaikan. Oke. Dia misalnya nih, dia biasanya cuma pakai tangan saja. Terus dia takut nih nanti waktu malam pertama dia kaget kan. Akhirnya dia beli si boneka ini dan itu membantu dia. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, oke. Terus ada manfaat psikologisnya nggak sih dok untuk mainan seks toy itu dari pemakaian vibrator ataupun masturbator? Jadi kalau perempuan misalnya pakai vibrator kan, itu dia juga bagus karena dia bisa membuat dia lebih mudah mencapai orgasme. Jadi misalnya dia biasa pakai tangan, dia capek kadang-kadang karena kan perempuan tuh memang lebih lama ya untuk mencapai orgasme, bisa sekitar 10-20 menit. Kalau laki-laki kan 5-7 menit sudah keluar kan. Nah, itu vibrator bisa membantu mempersingkat dari yang biasa 15-30 menit jadi 3-4 menit gitu. Jadi dipakai untuk kasus-kasus dia butuh yang cepet gitu. Oke. Nah, di sini juga nih banyak banget suka ada yang tanya, kalau pasangan suami istri ini dok pakai sex toy, itu bisa membantu keharmonisan rumah tangga nggak sih dok? Oke, jadi sex toy ini harus kita pilah-pilah. Nggak semuanya bisa membantu sebenarnya. Tapi memang ada yang membantu seperti yang cock ring tadi, penis pump ya kan, kemudian vibrator itu bisa untuk variasi sebenarnya. Oke. Jadi misalnya suami ya bisa membantu istrinya untuk masturbasi. Kita bilangnya mutual masturbation. Jadi suami membantu istrinya, istrinya membantu suaminya. Itu bagus untuk tadi fungsi rekreasi tadi. Betul. Jadi kalau dia nggak mau prokreasi, nggak mau nambah anak nih misalnya, ya udah mutual masturbasi aja biar dua-dua orgasme tapi tidak nambah anak kan. Nah, bisa buat KB juga. Oke. Variasi-variasi dari sex toy ini. Oke. Terus juga nih, kalau ada pendengar yang ingin eksplorasi seksual, apa saran dokter agar penggunaan sex toy itu tetap aman dan sehat? Jadi pertama harus jaga kebersihannya. Jadi habis dipakai dicuci, pakai sabun yang sesuai ya, kemudian dikeringkan. Dan jangan lupa saat digunakan ada beberapa sex toy itu harus pakai pelumas. Kalau enggak dia menyakiti. Oke. Nah, pelumasnya juga harus yang bahannya sesuai standar juga ya, terapprove gitu. Oke. Ini pesan untuk Genji. Apakah edukasi seksual itu penting, dok? Oh, sangat. Jadi terutama Gensi ini mendapatkan banyak informasi itu banyak yang sesat. Ya kan, nggak semuanya itu dari ahli, akhirnya dia terpengaruh kan, dan dia sudah mendapatkan informasi itu dengan mudah dari dia usia 12-14 tahun. Oke. Jadi bahayanya apa, nanti dia salah dapat informasi, akhirnya jadi banyak masalah di masa depan. Oke. Terus untuk edukasi seks itu sebaiknya diberikan di umur berapa, dok? Yang terbaik itu bahkan sebelum dia puber. Jadi SD kelas 4-5 itu sudah dapat. Jadi waktu dia puber dia nggak kaget. Oke. Iya, karena edukasi seksual itu banyak orang tua yang mikir kayak belum perlu karena dia salah. masih kecil, masih belum paham. Padahal itu kan Betul. sangat penting ya. Betul, paling nggak minimal dia tahu organ-organ mana yang tidak boleh dipegang orang. Betul sekali. Gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya dok. Atau lebih baik seks dianggap tabu dan tidak dibahas sama sekali, itu banyak juga loh dok. Menurut dokter itu bagaimana? Itu salah, karena nanti dia akan cenderung jadi gampang dimanfaatkan orang. Jadi karena dia tidak tahu kan mana organ kelaminnya, mana yang harus dijaga. Jadi dia terlalu polos nanti. Nanti saat dia sudah puber gitu kan, ketemu misalnya siapa kayak yang lebih tua, bisa gurunya, kadang kan
predator seks itu kan dari Ya, orang-orang betul terdekat, sekali, betul sekali. guru lesnya atau apalah, nanti dia dimanfaatkan seperti itu. Tapi kalau dia sudah dapat edukasi seks sebelum dia puber, udah tahu gimana cara menjaga dirinya. Oke, tuh. Jadi untuk kalangan Gen Z ya, nggak apa-apa untuk edukasi seksual asalkan benar dan juga kamu sudah tahu apa yang harus diberikan sesuai dengan umurnya. Oke, kita lanjut dok. Menurut dokter nih, penting nggak sih memilih produk seks toy yang benar-benar berkualitas dan berbahan aman untuk tubuh kita sendiri? Oh sangat, karena kalau kita salah pilih cedera namanya. Bisa penisnya itu mohon maaf bengkong, belok gitu ya. Belok ya. Itu namanya peironi. Jadi lebih dari 30 derajat itu abnormal. Dan itu sakit sekali kalau kita udah pakai bahan-bahan yang tidak sesuai standar. Karena bisa mencederai gitu. Oke, nah menurut dokter nih, bahan apa sih yang paling bagus untuk sex toy yang nggak melukai diri kita sendiri dan aman dan nyaman gitu loh dipakainya? Nah kalau ini mungkin nanti Red Mitra yang bisa lebih paham ya. Ah, Kan ada grade-nya kan, oke, silikon itu. betul sekali. Nah mungkin ada grade berapa sampai berapa yang dinyatakan aman dan nyaman untuk kita Untuk gunakan digunakan sebagai ya, oke. sex toy. Oke dok, sebelum kita tutup, ada pesan dan saran gak sih yang ingin dokter sampaikan untuk teman-teman Gen Z kita ini Oke. yang mungkin bisa bingung soal seksualitas atau yang masih merasa malu untuk bertanya? Generasi itu kan akan berubah ya. Nanti habis misalnya baby boomers, habis gitu Gen X, milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta dan seterusnya ya kan. Nah kita itu harus mendidik yang benar junior-junior kita ini. Oke. Jadi kalau misalnya nih Gen Z dianggap, oh karena kamu Gen Z kamu gini-gini, siapa yang salah? Milenial sama baby boomer sebenarnya yang salah. Karena kita tidak bisa mengajarkan hal-hal yang baik pada mereka. Akhirnya mereka belajar dari hal-hal yang salah. Salah satunya mengenai kehidupan seksual juga. Nah itu adalah tanggung jawab kita sebenarnya, milenial untuk dan Gen Z. Nanti Gen Z ajarin ke Gen Alpha, ke Gen Beta dan seterusnya. Dan seterusnya. Betul. Oke. Jadi carilah informasi dari yang memang berpengalaman dan tersertifikasi seperti itu. Iya. Oke, berarti untuk Gen Z, tuh pesan dari dokter, kita nggak perlu malu ya dokter untuk Betul. bertanya tentang seksualitas edukasi. Jadi buat kamu yang mungkin masih tabu atau masih mikir nggak perlu ya dok ya, padahal penting sekali guys. Betul. Itu penting sekali buat diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Wah, obrolan hari ini sangat membuka mata ya Sobat Red Mitra. Ternyata eksplorasi seksual itu boleh, asal paham resikonya dan cari yang aman dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Betul tidak dok? Betul. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya untuk dokter Sunu atas ilmunya hari ini. Semakin banyak anak muda yang paham pentingnya menjaga kesehatan seksualitas, jangan cuma asal coba-coba ya. Jadi buat kamu yang masih punya pertanyaan, jangan ragu DM ke Red Mitra ya kakak ya. Oke, buat yang mau komentar bisa langsung di platform Red Mitra, follow dan jangan lupa untuk nantikan episode edukasi lainnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih untuk Dokter Sunu, semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Oke. Ingat ya, seks itu sehat asal paham sama ilmunya. Oke, terima kasih. Jadi buat kakak-kakaknya jangan lupa untuk selalu nonton podcast kita ya. Like and subscribe. Oh iya betul tuh, like and subscribe juga. Oke, terima kasih.